Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani fillah, kita lanjutkan lagi. Pelajaran kita. Sebelum kita lanjut, kita kerjain PR-nya dulu. Di mana kemarin PR-nya? 47. Oke. Dari Anton, ayo cepat. Hasan, lanjut. Hasan. Ya, jadi dia mansubnya dan marfu'nya dengan dhamma muqaddarah karena isim maksur. Gitu ya. Hasan, lanjut. Ah? Apa? Ulang. Tak. Muannats. Ayo. Hasan. Lanjut. Ayo, lanjut. Kana al-mu'minuna wa faizina. Innal mu'minina wa izuna. Ahsan, lanjut. Kana menunjukkan juga anak itu mahbubah. Hah? Mahbubah. Ayo, Hasan. Hasan, tun ya, anuin. Lanjut. Karena al-qawli adil, inna al-qawlina adil. Ahsan, lanjut. Karena lahum adabun, inna lahum adabun. Ahsan, lanjut. Untuk rosiban. Ayo. Ini rosibun. Iya. Ahsan, lanjut. Karena baiti baifat. Khobarnya mana? Isimnya mana? Isim kananya. Karena baiti baifat. Ayo. Inna baiti baifat. Ahsan. Ahsan. Lanjut. PR mana lagi? 51. Oke, ya lanjut. Isra. Yang mana? 51 dulu. Kecepatannya. Insyaallah. Bila kana al-ba'u kullatayn al-ba'u sitana. Ahsan. Ayo, lanjut. Wasana jadi dhaifun. Salah. Udah, cukup. Antum. Yang ini ada dua marfu'nya. Jadi antum yang ahsan kepada khabar. Antum lanjut. Nomor 3. Yuk. Iya, ini fil majhul. Ini kita yang isim dulu aja. Betul? Ahsan. Ya, syafa'atun dia marfu naibul fa'il. Lanjut. Walakum adabun alim. Iya.
lahum khabar. Bagaimana mubtadanya azab ya? Mubtada'nya ada. Iya. Ya. Dan azim baru Azim ba'd. na'at atau sifat ya. Ahsan. Lanjut. Wama roji Bijaratun Nadman Salah. Itu robihat itu fi'il. Berarti yang marfu setelah fi'il apa? Rizki. Salah. Udah cukup. Antum? Antum belum ya? Belum. Oke. Antum? Ahsan, fa'il. Karena rabihat fi'il madhi majhul, rabiha rabihu rabihat. Tijarah berarti fa'il. Lanjut. Ahsan, lanjut. Ahsan, lanjut. Naat ma'ud mulu. Itu lam jadi yunajisuhu fi'il mudhari' maklum. Setelahnya berarti apa? Apa ya? Setelah fi'il madhi, setelah fi'il majhul ma'lum berarti apa? Ahsan. Fa'il bukan ayul fa'il. Lanjut. Zaki. Ahsan, lanjut. Salah. Iya, mubtada muakhar. Lanjut. Kan jar majrur. Ini kan ada dua marfu'nya. Iya. Islam mubtada afdal khabar. Ahsan, lanjut. innaka rasulun Naat man'ud. khabar. Khabar. Ahsan. Khabar apa? Lanjut. Ya. Ahsan, lanjut. Enggak boleh nanya, antum analisis itu fi'il atau bukan. Naam, fi'il ma'lum berarti. Iya. Jar majrur biasa itu. Iya, kalau masuk pada mubtada khobar, bab mubtada, baru kalau ada jar majrur bisa jadi khobar, tapi kalau masuk pada fi'il fa'il, dia nggak bisa jadi khobar, nggak ada. Oh, mandi. Oke. Iya, iya. Kemana lagi kita tugasnya itu ya? 54 ya? Lanjut. Kan udah Lagi, ulang. taqra'u Maryam al-Qur'an. Ahsan, taqra'u Maryamul Qur'an. Lanjut. Guru keluar bagi beroba mudarrisu wa Walidaini. Ih, bener. Iya. Anda harus ini dong. Harus yakin. Lanjut. Oke. Hasan sedang bermain pasar. Bisa itu Hasan. Hasanun. Abang Isu. Ahsan, lanjut. Ayo, ahsan. Is'al banatik. Banatik panjang. Lanjut. Apa?
muslimat muslimina. Allah akan menolong orang yang suruh. Ayo asal lanjut. Belum yang ini jadi. Lanjut Jaki. Saya telah menyampaikan. Ada satu. Nggak usah pakai cut ya apa ya. Sa'altuhum ahsan. Bagus, barakallahu fiik. Lanjut. Ja'ani ar-rajulu ahsan. Betul. Iya, karena tubuh. Hah? Iya kan. Dan tubuh. As'alu. Nas'alu. Iyyaka nas'alu. Salah dia. Iya, meminta. Hah? Ya nggak apa-apa. Terlabang nggak apa-apa. Tapi kalau kepada Allah ya nas'al. Nad'u berdoa nanti. Kan biasa kita as'alullah bimannihi wa karamih, kita meminta kepada Allah. Lanjut. Belum. Lanjut lagi. Oke. Amarona ustaduna. Amarona ustaduna. Ahsan. Lanjut. Ahsan. Nahatka ummuka. Lanjut. Kemarin maf'ul bih sudah jelas, nambah dznya maf'ul bih juga sudah jelas bentuk-bentuknya. Sekarang fi'il terbagi dua, lazim dan muta'addi. Udah kita bahas ya. Kalau lazim itu ma la yansibu al-maf'ul bih. Qala al-muallif al-lazim lazimun ma la yansibul maf'ul bih. Dia adalah fi'il yang tidak menasab maf'ul bih, mithlu dhahaba sa'idun kharaja ustadu. Nanti kalau kita belajar shorof ada teorinya untuk tahu mana muta'addi mana lazim. Ya, sekarang mah kita hafalin aja dulu. Sekarang muta'addi ma yansibul maf'ul bih, dia yang menasab maf'ul bih, berarti pada bab ini itu mengarahnya kepada fi'il muta'addi. Daraba Aliun al-kalba sa'ala tilmidun ustadan hakadha. Kemudian fi'il muta'addi terbagi lagi menjadi dua. Ma yata'adda ila maf'ulin wahid, ya, yang dia hanya membutuhkan satu maf'ul bih seperti akala, syariba, nasara, fataha. Ya, misal akala Muhammadun lil khubza, Muhammad makan roti, fataha Aliyunil baba, Ali membuka pintu. Dan ini yang lebih banyak ikhwan yang paham ya. Fi'il yang membutuhkan ya, atau fi'il muta'addi lah. Fi'il muta'addi kepada maf'ul bih satu itu lebih banyak daripada fi'il muta'addi kepada maf'ul bih dua. Paham? Nah, fi'il muta'addi satu itu lebih banyak kepada fi'il muta'addi dua. Kemudian muta'addi dua itu terbatas. Contohnya a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama. Itu aja dikit. Ya, nanti ada yang lainnya tapi dikit doang. Mislu contohnya a'taitu sa'il ta'aman. Ini boleh bikin dua, tapi jangan semua ya. Kebanyakan nanti ada tuh. Sekarang. A'taitu sa'ila ta'aman. Saya memberikan makanan kepada orang yang minta. Sa'il itu yang minta, bukan bertanya ya. Sa'il bisa kita katakan bertanya, kadang juga kita terjemahkan meminta. Paham ya? Jadi dalam menerjemahkan nih, atau lihat. Jadi nanti gini, fi'il muta'addi ya. Al-muta'addi itu ada dua. Ada yang satu doang. Ini yang paling banyak ya. Ini yang lama apa yang baru? Yang lama kan? Yang baru kan? Ini muta'addi kepada maf'ulain ya. Maf'ulain kepada dua maf'ul. Ntar terbagi dua lagi kan ya? Terbagi dua lagi. Bicara menerjemahkan apa itu? Ini kan fi'il sama fa'il ya. Saya telah memberi as-sa'il ta'aman. Saya telah memberi
kepada orang yang meminta makanan. Enaknya gini, saya telah memberi makanan, ya saya telah memberi makanan kepada orang yang meminta. Gitu ya terjemahnya. Jadi objek yang diberinya dia di akhir. Kemudian suatu yang diberinya arahnya kemananya itu kedua. Paham ya? Contoh lagi misalkan kasautu al-faqir. Faqira thauban. Saya memakaikan baju kepada orang fakir. Paham ya? Jadi bukan gini, kasautu thauban al-faqira. Al-faqir thauban gitu dulu. Paham ya? Nanti insyaallah antum bakal paham sendiri. Ya, bakal paham. Atau itu ta'aman lisail ila sa'il. Bisa, cuma itu Indo-Arab. Indo yang diarabkan. Saya memberi makanan kepada, ya kan ada ilahnya kan jadi kepada. Kayak kalau orang Arab ya kayak gini. Atau itu sa'il ta'aman, saya memberi makan kepada, ya. Tapi kalau tadi itu Arab Indo. Hah? Irabnya? Ini fi'il fa'il. Khasautu fi'il plus fa'il. Ini maf'ul bi pertama, ini maf'ul bi kedua. Iya, maf'ul bi-nya dua. Ini kan ya maf'ul lain butuh dua maf'ul bi. Kalau yang butuh satu maf'ul bi contohnya ini udah banyak kemarin kita lewatin ya, daraba Zaidun Amran. Atau apakah harus selalu fa'ilnya berbentuk dhamir? Enggak harus. Ya, kita bisa buat contoh lagi yang lainnya misalkan. A'ta Zaidun. Itu kan? Ahmada ta'aman atau ini. Zawjatan. Zaid telah memberi calon istri maksudnya, paham ya? Kepada Ahmad, artinya buat dinikahi gitu. Jadi ini Zaid fa'il, ini naibul fa'il. Maf'ul bi 1, ini maf'ul bi 2. Paham? Paham ya? Wadah ya? Wadah ya Abu Ahmad? Nah. Lanjut. Nah, alladzi yata'adda ila maf'ulain terbagi dua lagi. Yang membutuhkan fi'il, alladzi ini maksudnya kita terjemahkan fi'il. Fi'il yang yata'adda muta'addi ila maf'ulain, ya, artinya muta'addi kepada dua maf'ul, membutuhkan dua maf'ul bi, itu terbagi dua. Terbagi apa? Dua. Antum lihat sini. Yang asluhuma pertama, antum lihat di buku, di papan tulis saja dulu. Laisa mubtada'an, laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran, atau al-mubtada' wal khabar. Yang mana dua maf'ul bihnya itu asalnya bukan mubtada' khabar. Antum lihat di sini. Mana maf'ul bihnya? Atau itu sa'ila atau aman? Dua maf'ul bihnya mana? Ini maf'ul bih pertama, ya enggak? Ini ta'am maf'ul bih ke dia. Naam, dua maf'ulnya bukan asalnya dia bukan sebagai mubtada khabar. Aslinya dia bukan sebagai mubtada dan
khobar. Nanti yang satunya lagi asalnya mubtada khobar, ntar kita akan jelaskan. Ya. Ini asalnya bukan mubtada khobar. Nah, yang kedua ya. Asluhuma al-mubtada wal khabar. Ini contohnya misalkan di situ apa? Dhanna. Ya, misalkan dhanna Zaidun Ahmada ghaniyan. Zaid menyangka Ahmad itu orang kaya, ternyata pemulung. Nah, ini contoh yang kayak gini kan, fiil yang butuh dua maf'ul bi kayak gini yang contohkan barusan, ini asalnya dua maf'ul bi-nya adalah mubtada khabar. Mana dua maf'ul bi-nya? I'rab coba dari awal. Mana fiil? Nih, ya. Fa'ilnya mana? Ini fa'il. Kemudian maf'ul bi pertama. Ini kedua. Paham ya? Ini asalnya adalah mubtada dan khabar. Kemudian dia menjadi maf'ul bi. Satu, ini maf'ul bi dua. Tahu dari mana kita asalnya dia mubtada khabar atau bukan mubtada khabar? Pertama, cara taunya ini nanti fiilnya itu ada bab tersendiri. Ya. Fiil yang asalnya mubtada khabar dia ada bab tersendirinya. Itu cara tahunya pertama-tama. Paham ya? Cara tahu kedua, ya. Cara kedua supaya kita tahu bahwasanya asalnya mubtada khabar, kita tinggal lepaskan fiil dan fa'ilnya. Kalau cocok jadi mubtada khabar, maka berarti apa? Itulah dia. Tapi kalau enggak cocok ya berarti bukan mubtada khabar. Contoh, apa itu sa'il ta'aman? Kalau kita katakan as-sa'il ta'amun, cocok enggak? Orang yang meminta itu adalah makanan. Cocok enggak? Enggak cocok. Tapi kalau ini Ahmadu ghaniyun, cocok enggak? Ahmadu ghaniyun. Ahmad adalah orang kaya, cocok enggak? Cocok. Berarti dhanna ini adalah fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih, yang mana dua maf'ul bih itu asalnya adalah mubtada dan khabar. Paham ya? Sebenarnya nanti ya kita akan jelaskan lagi, ikhwan, ini ada bab khususnya. Dia ini nanti masuknya pada bab ngikutin kana wa akhwatuha. Ya, kemarin kita udah bahas kan? Taki, bangun. Nih tidurnya malam nih 2. Mari kita udah bahas kata yang masuk mubtada khabar kana wa akhwatuha, ya enggak? Kemudian apa lagi? Inna wa akhwatuha. Nah, satu lagi ini adalah dhanna wa akhwatuha. Sebenarnya dhanantu ya. Dhanantu wa akhwatuha. Dia adalah yang masuk mubtada khabar juga. Kalau ini kana wa akhwatuha, ini adalah fiil al-muta'addi, sama dengan fiil muta'addi. Paham ya? Yang butuh satu maf'ul bi doang. Ya, muta'addi yang butuh cuma satu maf'ul bi doang. Kalau kana wa akhwatuha. Tapi kenapa dibedakan kepada fiil yang lainnya seperti doroba? Karena dia khusus masuk kepada mubtada dan khabar. Paham ya? Nah, kalau inna jelas dia huruf ya, enggak masuk mana-mana. Nah, dhanantu wa akhwatuha dia seperti fiil muta'addi. Ya, muta'addi tapi apa? Kepada dua maf'ul bih. Paham? Kepada dua maf'ulun bih. Kenapa kok enggak disatuin sebagaimana kana? Kenapa enggak disatuin dengan doroba, dengan fi'il muta'addi yang satu maf'ul bih yang lainnya? Jawabannya apa? Karena dhanantu wa akhwatuha dia khusus masuk kepada maf'ul bih. Nanti dia fi'ilnya terbatas, kayak kana terbatas, dhanantu juga terbatas. Paham? Paham jawaban? Jadi kalau kita gambarkan gini, ikhwan, ya.
Kana wa akhwatuha. Mana penghapusnya? Hah? Ya, kalau kita gambarkan al-fi'il ya al-muta'addi itu kan ada dua kan? Yang wahid sama yang itsnan gitu kan? Betul nggak? Yang wahid contohnya seperti doroba, nasoro dan lain-lain. Kalau yang itsnan seperti ini, atau kemudian albasa, ini terbatas. Paham ya? Antum perhatikan. Ini terbatas. Nah, kemudian di sana ada yang namanya bab kana wa akhwatuha. Paham ya? Kana wa akhwatuha dia juga muta'addi kepada satu maf'ul bih. Kana wa akhwatuha. Paham? Tapi kenapa kok dibedakan, dibuat bab sendiri? Karena dia khusus masuk kepada mubtada dan khabar. Paham ya? Naam. Kemudian di sana juga ada bab dzanantu namanya. Ya, dzanantu wa akhwatuha. Yang dia butuh dua maf'ul bih sebagaimana a'ta, albasa. Paham? Kenapa kok dia dibedakan? Karena dia nanti hanya masuk kepada mubtada dan khobar, sehingga dua maf'ul bihnya itu asalnya mubtada dan khobar, makanya enggak disamain sama dia. Paham ya? Itu jadi kayak gitu ya. Ya. Jadi nanti akan kita bahas. Nah, akan kita bahas. Ingat, yang butuh satu maf'ul bih ini, fi'il butuh satu maf'ul bih ini banyak. Kemudian ada pun fi'il yang butuh satu maf'ul bih tapi masuknya kepada mubtada khabar saja itu terbatas. Sudah kita lewatin babnya kemarin, kana wa akhwatuha. Kemudian fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih itu juga terbatas, dan juga fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya dua maf'ul bihnya itu adalah mubtada khabar itu juga terbatas. Nanti ada babnya, dihafalkan. Paham ya? Paham? Itu kayak gitu. Kita ulang. Alladzi yata'adda ila maf'ulain, yang membutuhkan dua maf'ul bih. Dhanna, khala, hasiba, waja. Ini yang pertama asluhu ma'al mubtada khabar, asalnya mubtada khabar. Dhanna, khala, hasiba, wajada, ja'ala, za'ama. Itu contohnya. Ada lagi enggak? Ada lagi, cuma sedikit doang. Misal contohnya, dhanantu aliyan ghaniyan, saya menyangka Ali itu orang kaya. Kita hapus donantunya, aliyun ghaniyun, nyambung enggak? Nyambung. Wajadtul ilma nafi'an, saya menyangka, wajatu itu mendapatkan atau menyangka. Ya, saya meyakini. Nah, nanti rinciannya di kitab selanjutnya. Saya meyakini bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Kita katakan al ilmu nafi'un, nyambung enggak? Nyambung. Nanti ini masuknya kepada kana wa akhwatuha, geng-gengannya itu dia. Inna wa akhwatuha, karena dia masuknya kepada mubtada dan khabar. Kemudian yang kedua, laisa asluhu mal mubtada khabar. Asalnya dia bukan mubtada khabar. Misal a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, 'allama. Misal manahtul mujtahida jaizatan, 'allamtu sa'idanil adaba. Manahtu, saya memberikan hadiah, ya, jaizat, hadiah kepada orang yang sungguh-sungguh. Sekarang kalau kita katakan al-mujtahidu jaizatun, orang yang sungguh-sungguh itu adalah hadiah, nggak nyambung. Allamtu sa'idanil adab, saya mengajari adab kepada Sa'id. Sa'id adalah adab, nyambung nggak? Enggak. Paham ya? Ini konsepnya kayak gini. Kemudian ta'diyatul fi'il lazim. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, fi'il itu terbagi dua, ada lazim, ada muta'addi. Kembali lagi ke situ. Paham ya? Fi'il ada lazim, ada muta'addi. Mana enggak ada di sini. Yang lazim itu yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Yang muta'addi yang membutuhkan maf'ul. Pertanyaannya, apakah fi'il lazim bisa kita jadikan muta'addi? Jawabannya bisa. Nanti di shoroh belajarnya, tapi di sini disinggung sedikit. Ya. Ada 3 cara
untuk menjadikan fi'il muta'addi kepada fi'il lazim kepada fi'il muta'addi. Tapi lebih rincinya nanti di shorof ya. Mereka punya bab masing-masing. Ada namanya fi'il tsulats mujarrad, kayak misalkan dzahaba. Ini ketika dia tsulats mujarrad, dia lazim, tidak butuhkan maf'ul bih. Seperti kharaja, lazim, tidak butuh maf'ul bih. Kharaja Zaidun, Zaid keluar. Tapi nanti ada bab namanya ya tsulats mazid bi harfin wahid. Kata 3 huruf yang ditambah 1 huruf. Contohnya apa? Jadi akhraja atau kharaja. Jadinya yang awalnya keluar jadi mengeluarkan. Kan kalau mengeluarkan kan secara makna kan harus ada yang dikeluarkan, berarti butuh maf'ul bih. Syukran. Itu mudah. Oke, syukran. Wah, ngopi dulu. Ajib. Jangan lupa Arabika. Paham? Nah. Paham ya? Baik. Sekarang caranya di sini ikhwan bil hamzah. Pertama dengan hamzah. Fahuwa, maka dia ala wazni af'ala, di atas wazan af'ala. Kharaja jadi akhraja, keluar jadi mengeluarkan. Karena ditambah 1 huruf jadi maknanya juga beda. Akhrajal Bukhari wa Muslim, akhrajahu Bukhari Muslim. Hadis ini telah dikeluarkan Bukhari Muslim. Atau kharaja ada. Kharaja ntar yang kedua, cara kedua. Dakhala jadi adkhala, masuk jadi memasukkan. Adkhala Zaidun al-khubza, Zaid memasukkan roti ila apa misalnya itu ya. Ila kompor. Ila kulkas. Kamula, sempurna jadi akmala, menyempurnakan. Akmil, sempurnakanlah. Akmil lil qiraah, sempurnakanlah bacaannya. Paham ya? Nanti di ini ntar di apa namanya? Kita tahu di shorof. Kemudian kedua bi tad'ifil ain, dengan mentasydidkan ain fiilnya. Mendobelkan ain fiilnya. Artinya ditasydid. Bahwa ala wazni fa'ala, dia di atas wazan fa'ala yufa'ilu gitu ya. Taf'ilan gitu kan. Da'afa jadi da'afa. Da'afa itu lemah, da'afa melemahkan. Contoh misalkan hadzal hadis da'afahu al-Albani. Hadis ini telah dilemahkan oleh al-Albani. Hasana baik, hasana apa? Memperbaiki. Kabura besar, kabbara besarkan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkan, artinya anggungkanlah dengan tauhid. Cara kedua. Cara ketiga biharfil jar, dengan huruf jar. Huruf jar bi. Nanti ini lebih luas lagi di kitab selanjutnya kalau yang terakhirnya. Zahabtu bi Zaidin. Ini zahabtu kan artinya saya telah pergi gitu kan ya. Tapi kalau ada bi, zahaba pakai bi, itu bukan saya telah pergi. Tapi zahabtu bi Zaidin, saya telah mempergikan Zaid, memberangkatkan Zaid. Paham ya? Yang nganterin Zaid berangkat gitu, paham? Itu maknanya kayak gitu. Memberangkatkan. Paham enggak? Ya, mengantarkan Zaid gitu. Iya. Safartu bi'aliyin ya. Ini nanti kalau yang memakai bi ini di selanjutnya aja. Ji'tu bi Hasanin, saya telah mendatangkan Hasan. Ya'ti bidalil, saya telah mendatangkan dalil. Paham ya? Ja'a itu lazim, dhahaba lazim, safar lazim. Ji'tu bi Hasanin, saya telah mendatangkan Hasan. Bukan saya telah datang bersama Hasan, bukan. Sayanya udah datang, kemudian Hasan saya bikin datang. Paham?
Ini nanti agak sedikit rumit lagi di kitab selanjutnya aja. Baik, kita lanjut yang kedua. Kesimpulannya yang pertama itu adalah maf'ul bi ya. Udah jelas, fiilnya udah jelas. Sekarang kita berangkat yang kedua. Yang fiil yang masih jadi dua ini. Fiil mudhari itu bisa. Iya. Karena kan kalau udah jadi fiil yang muta'addi kayak gini ada tasrifannya. Akhraja yukhriju ikhrajan, mukhrijun mukhrajun, gitu kan? Akhrij la tukhrij, mukhrajun mukhrajun, ukhrija yukhraju. Adkhala yudkhilu idkhalan, aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun, aslim la tuslim, muslamun muslimun, muslima yuslamu. Paham? Nah. Tahu enggak antum ana hafal sharaf tuh murajaahnya udah sekitar 5 tahun yang lalu anak murajaah. 5 atau 4 tahun lah, 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun kurang lebih. Tapi karena dulu kita murajaahnya sehari satu sorof 50. Zahaba yadhabu dhahaba dhayu 50. Zahaba dhahaba dhahabu 50 kali. Alhamdulillah tapi jadi ngelekat. Walaupun ada yang agak lupa-lupa harus dimurajaah. Seperti fiil-fiil yang rubai, mazid, misal. Lanjut sekarang isim yang dimaksud yang kedua itu adalah al-maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Antum mau nanti ujian satu kitabnya 10 soal, 20 atau 30? Enggak ujian. Gimana? 10 aja ya. 10 aja ya. Lah. Oke. Bagus 10 aja udah. Baik. Sekarang maf'ul li ajli. Apa sih al-maf'ul li ajli? Al-maf'ul li ajli ismun, dia adalah isim. Yudhkaru yang disebutkan dibayani untuk menjelaskan sebab husulil fi'li, terjadinya perbuatan. Jadi ini isim ini disebutkan dalam rangka menjelaskan apa sih sebab terjadinya perbuatan tersebut. Berarti ntar berkaitannya dengan fi'il dan fa'il, paham ya? Kaitannya dengan fi'il dan fa'il karena ada perbuatan. Intinya kapan ada perbuatan, kemudian ada isim yang mansub menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, itu namanya al-maf'ul li ajlih. Contoh, ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Mau dipotong enggak? Nah, kemarin belum dicatat tuh. Ada kan kemarin? Lanjut ya. Lihat lagi ke kita harus fokus di papan tulis kalau awal-awal belajar. Anda perhatikan ataitul madrasah raghbatan. Itu. Shallaitu
imanan billah. Untuk melihat di sini. Ataitu, saya datang. Ada nggak perbuatan di sini? Ya. Ataitul madrasata, saya datang ke madrasah. Perbuatannya apa di sini? Perbuatan saya datang ke madrasah, itu perbuatan. Nah, kenapa kau datang ke madrasah? Paham nggak? Kenapa sebabnya datang ke madrasah? Dijelaskanlah dengan ini. Raghbatan. Nah, ini menjelaskan sebab adanya perbuatan ini. Kenapa datang ke madrasah? Raghbatan fil ilmi. Karena saya cinta ilmu. Paham? Terjemahnya biasanya karena. Karena saya cinta ilmu, sebab ini, sebab. Contoh lagi, sholaitu, saya sholat. Ada perbuatan nggak? Apa perbuatannya? Sholat. Kenapa sholat? Sebab terjadinya perbuatan sholat itu apa? Dijelaskan dengan ini. Imanan billah, karena beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah jadi sholat. Paham ya? Nanti kayak gitu. Nanti di sini namanya maf'ul li ajri. Jadi contohnya antum misalkan kenapa antum ngafalin Quran? Antum cukup jawab raghbatan fil ilm, raghbatan fil hifz. Atau kenapa antum kau belajar ilmu agama mahabbatan atau hubban lil ilm? Cukup antum jawab gini. Hubban lil ilm. Udah enggak usah jawab limada ta'allamta al-ilm li'annani kadza kadza hubban lil ilm. Gitu cukup, orang Arab paham. Kenapa? Ya, akan dijawab hubban lil ilm, karena saya cinta ilmu. Paham? Gitu. Lihat lagi di sini, darabtul walada ta'diban lahu. Saya memukul anak karena ingin mendidiknya, ingin mengajari adab kepadanya. Tapi bukan pukulan jotos, tonjok ya, bukan. Itu bukan mendidik, membuat mental anak rusak. Zurtu aliyan hubban lahu. Saya menziarahi Ali karena cinta kepada Ali. Ya, kalau yang bicara lelaki karena cinta kepada Allah, yang artinya mahabbah fillah. Kalau yang bicaranya perempuan ya bucin, masa perempuan nafkarin laki-laki. Paham kan ya? Nah, kita bisa tanya, kenapa kamu ziarah kepada Ali? Hubban. Paham ya? Wa alamatuhu, dan tandanya bahwasanya isim itu adalah ya yang masuk adalah maf'ul li ajli, an yasluha wuqu'uhu, bisa menjadi jawaban. An yasluha wuqu'uhu jawaban. Ya. Wuku'nya dia, adanya dia di kalimat itu bisa menjadi jawaban liqaulika, untuk ucapanmu lima. Ini harusnya memakai buka kurung ya, buka kurung atau tutup kurung ya. Karena lima ini adalah pertanyaan gitu maksudnya. Wuqu'uhu jawaban liqaulika lima. Paham? Sebenarnya ini lima itu kenapa? Kenapa melakukan ini? Jadi tanda bahwasanya yang masuk ini adalah maf'ul li ajli, wuqu'nya dia, adanya dia di kalimat bisa sebagai jawaban dari ucapan kita. Lima fa'alta kadza. Kenapa kamu melakukan itu? Paham ya? Itu antum lanjutin ya. Harusnya gini. Harusnya kayak gini. Lima fa'alta. Paham? Lima fa'alta. Kenapa kamu melakukan ini? Jawabannya apa? Imanan billah, karena beriman kepada Allah. Lima fa'alta, lima sholaita, lima ataita al-madrasah, lima.
Ya ini kita pakai bentuk umum aja, lima fa'alta. Ini bentuk umum. Paham ya? Karena kan menjelaskan perbuatan itu terjadinya kenapa. Kita katakan hubban fillah. Nah, semisalnya. Itu keliru juga ya, harusnya 5. Bukannya 5, tapi 5. Enggak ada alifnya. Ini dibenerin ya. Harusnya enggak ada alifnya. Iya, bisa juga. Li'annani mu'min billah, tapi li'anni gitu, li'anna gitu. Kalau li'anna itu agak panjang. Nah, itu li'anna juga sama. Li'anna itu artinya ajl. Ajlih, ta'lil. Menjelaskan. Ya. Kenapa kamu telat? Li'anni maka naqul misalkan li'anni taghawwatu. Karena saya habis BAB. Itu bisa. Kenapa telat? Tapi, kalau pakai li'anna. Li'anna kan, li'anna ini kan dia akhwatnya inna juga. Tapi di situ nggak disebutin kemarin ya. Iya, li'anna termasuk akhwatnya inna. Li'anna. Karena li'anna Zaidan. Misalkan gini ya. Kenapa kita memuliakan Zaidan? Gitu ya. Li'annahu atau kita contoh biar gampang. Li'anna Zaidan karim, karena Zaidan itu dermawan. Paham ya? Kalau pakai ini bisa nggak? Bisa juga, ya. Nanti kita akan jelaskan lagi lebih lanjut. Baik. Dan nanti ya ikhwani fillah ada ketentuan-ketentuan ya maf'ul ajal ini. Al-masadirul lati takunu maf'ulan li ajlih ghaliban. Di bawah ini ada masdar-masdar. Nah, ini menggunakan masdar ikhwan ya. Di antara syarat maf'ul li ajli itu harus menggunakan masdar. Masdar itu kata ketiga setelah tasrifan fi'il. Daraba yadribu darban, itu masdar. Ya. Tanda apa namanya? Masdar allati yang takunu maf'ulan li ajli, menjadi maf'ul li ajli ghaliban rata-ratanya. Hubban, cinta. Bughdhan, marah. Ikraman, memuliakan. Ihtiraman, menghormati. Hayaan, malu. Syafaqatan, kasihan. Ya, kasih sayang gitu ya. Ta'diban, mengajari adab. Imanan, beriman. Huznan, sedih. Farhan, gembira. Rahmatan, rahmat ya, kasih sayang. Syukron, terima kasih. Misalkan gini, a'taitu Zaidan malan. Saya memberikan Zaid harta. Kenapa diberikan harta gitu kan? Kenapa kok Zaid diberikan duit? Kenapa gitu? Ini di bawah ya. Syukron lahu, dalam rangka ya karena berterima kasih kepada dia, ya. Karena berterima kasih kepada dia. Atau kita kalau umpamanya karena itu agak kurang cocok, dalam rangka juga boleh gitu ya. Maf'ul ajli biasa terjemahkan karena, dalam rangka dan semisalnya. Paham ya? Ini bukan syukuran yang ini ya, syukuran akhi, bukan, itu beda. Kalau itu nanti beda lagi, babnya ada lagi. Bagaimana cara tahunya? Nanti juga tahu lah malam. Cara pembedaannya tahu insyaallah. Khaufan, takut. Hasadan, hasad.
Ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli 1, maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar, catat gitu. 2, maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati. Ingat, maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati dan disebut af'alul qulub. Ya, perbuatan hati itu dia. Ikraman, hayaan, syafaqatan, hubban, bughdun, itulah semua amalan hati. Semua amalan hati. Terus kalau bukan amalan hati gimana? Umpamanya saya datang kemari karena mau makan, karena makanan. Kan makanan bukan amalan hati. Habis ini kita jelaskan. 3, untuk mencari maf'ul li ajli dapat digunakan kata tanya, mengapa? Emang mengapa gitu ya? Melakukan itu mengapa? Paham? Baik. Kalau kayak gitu maka nanti maf'ul li ajlinya mansub. Itu syaratnya 3 ya. Terus bagaimana kalau umpamanya kita ingin mengatakan saya melakukan ini karena itu, tapi karenanya itu bukan apa namanya? Bukan masdar atau bukan amalan hati. Contohnya apa? Saya datang ke dapur karena ada air. Ya, anak ulang ya sedikit. Qadarullah. Jadi intinya, kesimpulannya, kalau umpamanya bukan af'alul qulub dan dia bukan masdar, maka ulama nahwu mengatakan silahkan kita buat dengan lam. Lam yang maknanya li ajli. Lam huruf jar. Maknanya ada banyak diantaranya milik kepemilikan atau li ajli karena. Paham ya? Karena ini. Bagaimana konteksnya, cara bedakannya? Kita lihat konteksnya. Kalau konteksnya ada lam kayak gini, ya, itu sedang menjelaskan pekerjaan sebelumnya, perbuatan sebelumnya, sebab terhasilkan perbuatan sebelumnya, maka lam di sini li ajli maknanya. Kayak gini.
Raja'tu ila Indonesia lizawaj. Saya ke Indonesia itu pulang lizawaj karena ingin nikah. Walaupun nanti bisa kita takdirkan gini, ikhwan. Li ajli azawaj. Nah, kayak gitu. Li ajli syurbil qahwa dan semisalnya. Paham ya? Tapi orang Arab sukanya meningkat. Jadinya lizawaj, di syurbil qahwa, lil ghasal. Paham? Lima syarat talma. Kenapa kamu minum air lil atash? Ya. Karena saya haus. Paham ya? Itu caranya untuk membuat maf'ul li ajli kalau umpamanya tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi ketentuannya. Ya, tapi dia nanti ingat keluar dari pembahasan kita. Dia enggak mansub tapi majrur, ya. Ini cuma sekadar tambahan faidah saja. Naam, ana bawakan ke antum, ya, tambahan faidah. Adapun terjemahkan ke dalam bahasa Arab ini silakan PR. Ya, PR. Insyaallah besok kita lanjutkan maf'ul fih full mutlaq. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.